warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Isilfarin, mengampu mata pelajaran ekonomi. Kita akan bahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, yang bahas hari ini adalah pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan, dan juga skala prioritas. Lalu perhatikan gambar di samping, apa yang sedang ia lakukan dan apa alasan dia melakukannya. Ya, ia sedang membelanjakan pendapatannya untuk membeli kebutuhannya. Kemudian, apa ya hubungannya dengan ilmu ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita bahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos peraturan. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Selanjutnya, terkait dengan upaya itu, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena ada 3 alasan. Yang pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Serta memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting, yaitu prioritas sampai yang kurang penting. Pada dasarnya, tujuan ilmu ekonomi adalah mengelola sumber daya yang terbatas dengan cara yang efisien. Nah, selanjutnya yakni masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini kelangkaan. Kelangkaan itu adalah ketimpangan yang kondisi di mana manusia memilih sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Jadi, masalah ekonomi ini timbul karena keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Begitu ya. Nah, terus kenapa ya bisa terjadi kelangkaan? Tadi sudah dijelaskan, karena kebutuhan dan keinginan tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Selain 2 hal itu, ada faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Kenapa perbedaan letak geografis dapat menyebabkan kelangkaan? Karena perbedaan letak geografis di berbagai wilayah itu menyebabkan persebaran sumber daya di berbagai wilayah itu tidak sama. Misalnya saja, kalau di Indonesia ada wilayah tanah yang subur, tapi ada pula wilayah tanah yang tandus, sehingga wilayah tanah tandus tadi kekurangan air bersih. Jadi perbedaan letak geografis ini menimbulkan kelangkaan sumber daya air bersih di wilayah yang tanahnya tandus tersebut. Kedua, yakni pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk di sini dapat menjadikan kelangkaan karena ketidakseimbangan dari pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan hasil produksi itu mengakibatkan hasil produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak. Hal ini menyebabkan kesulitan nih untuk mendapatkan produksi barang yang diinginkan karena jumlahnya lebih sedikit daripada penduduk yang menginginkannya. Selanjutnya, yang ketiga yakni kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ini kan berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan juga jasa. Barang dan jasa ini gunanya adalah memenuhi kebutuhan dari manusia. Nah, apabila kemampuan produksi ini rendah, maka barang dan jasa yang dihasilkan itu juga rendah, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Poin keempat yakni perkembangan teknologi. Teknologi ini digunakan produsen dalam proses produksi, sehingga dia sangat mempengaruhi kemampuan dalam proses produksi itu sendiri. Lambatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan manusia secara maksimal. Karena perkembangan teknologi ini tidak sebanding dengan cepatnya pertumbuhan manusia. Sementara kebutuhan dari manusia yang hidup tadi ini terus berkembang.
Jadi, lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara maksimal. Faktor kelima yang menyebabkan kelangkaan, yakni bencana alam. Bencana alam adalah faktor alam yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya bencana alam bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpengaruh langsung terhadap kegiatan hidup manusia. Misalnya nih, karena terjadinya erosi lahan pertanian pun akan rusak. Kemudian terhambatnya jalan menyebabkan keterlambatan distribusi barang produksi ke masyarakat. Seperti itu. Nah, karena terjadinya ketimpangan dari kebutuhan dengan sumber daya, hal ini menuntut untuk kita belajar ekonomi, yakni perihal pilihan dan skala prioritas. Apa itu pilihan? Pilihan adalah tentuan beberapa kebutuhan yang salah satu darinya sangat penting dan mendesak. Kemudian, apa sih skala prioritas? Skala prioritas adalah urutan daftar pilihan kebutuhan dengan mengedepankan kebutuhan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan yang ada. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya hari ini.